Untuk langkah yang pertama, ini akan saya rebus dulu kentangnya. Sebelumnya ini dikupas dan dipotong-potong lalu dicuci bersih. Kemudian direbus hingga empuk. Ketika sudah empuk dan ditiriskan. Untuk langkah yang kedua, ini saya panaskan dulu airnya, benar-benar panas. Lalu saya matikan api dan saya masukin tauge, saya celur hanya 1 menit aja. Tujuannya agar taugenya tidak terlalu layu dan lembek. Dan untuk langkah yang ketiga, di sini saya akan menggoreng tahu yang udah saya potong-potong. Di sini saya menggunakan 3 kotak tahu ya. Di sini saya akan membuat sambalnya. Untuk terlebih dahulu saya akan merebus cabai rawit. Ditambah dengan 1 bawang putih. Ini akan saya tunggu sampai dengan empuk. Tujuannya saya merebus agar sambalnya tidak terasa langu. Kemudian akan saya blender. Sebelum di blender ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Dan ini udah saya blender ya, lalu saya tempati di wadah seperti ini. Lalu kemudian di sini saya akan menggunakan udang. Di sini udangnya udah saya cuci bersih, kulitnya sudah tidak ada lagi. Sudah saya kupas, lalu akan saya potong-potong kecil untuk saya campurkan ke dalam kuah. Di sini saya menggunakan udang, tujuannya agar kuahnya, kuah mie rebus akan terasa lebih gurih lagi. Untuk mie rebus itu yang paling penting itu adalah mie-nya. Maka di sini saya akan memanaskan air sampai dengan mendidih. Lalu saya masukin mie lidinya. Saya pakai kira-kira setengah bungkus mie lidi. Dan di sini saya akan mencampurkan dengan minyak makan. Tujuannya agar tidak lengket. Dan akan saya tunggu sampai beberapa menit sampai mie-nya mengembang dan empuk. Nah, untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan cabai merah, bawang merah, jahe, kemiri, bawang putih, lalu tidak lupa dengan udang ebi ya. Ini akan saya campur semua, nanti akan saya blender dan saya haluskan. Sebelum saya blender, ini saya tambahkan dengan ketumbar bubuk. Sorry tadi nggak kecatat ya ketumbarnya. Ini akan saya tambahkan ketumbar, lalu saya blender sampai halus. Lalu untuk bahan pendampingnya, di sini saya menggunakan daun salam, 2 buah tomat, serai, lengkuas. Lalu saya menggunakan ini tadi udang yang sudah saya potong-potong kecil, kayu manis, kapulaga,
bunga lawang, cengkeh, dan gak lupa buah pala ya. Dan ini daun bawang saya potong-potong. Langkah awal saya akan panasin minyak makan. Di sini saya menggunakan minyak kelapa. Saya panasin untuk menumis bumbu halusnya ya. Lalu kemudian saya akan menambah bahan tambahan yang lain. Di sini saya menambahkan daun salam, serai yang udah saya geprek, dan juga lengkuas yang udah digeprek ya. Dan juga bahan-bahan lainnya untuk kapulaga, cengkeh, bunga lawang, kayu manis, dan buah pala. Saya masukin semua jadi satu. Di sini saya akan menunggu sampai bumbunya terasa harum dan matang. Lalu kira-kira bumbu sudah matang, saya akan menambahkan dengan air. Di sini saya menggunakan kira-kira 3 liter ya. 3 liter air untuk membuat kuahnya. Lalu saya masukin udang yang udah saya potong-potong kecil tadi, agar kuah mie rebus lebih terasa gurih dan wangi. Saya aduk-aduk sebentar. Lalu saya tambah dengan gula aren. Di sini gula arennya saya cairin dulu agar gampang untuk memakainya. Untuk gula aren dikira-kirain aja ya berapa, dan saya tambah dengan kecap manis. Untuk kecap manisnya juga sama, dikira-kira aja berapa.
Habis itu saya tambah dengan tomat, saya aduk lagi. Lalu nggak lupa saya tambah gula putih, garam, merica bubuknya juga. Lalu nggak lupa juga saya tambah dengan kaldu jamur. Ini juga semua dikira-kira ya. Dirasa kalau kira-kira udah pas rasanya, maka udah nggak usah terlalu kebanyakan dan jangan kesikitan juga. Dan ditunggu sampai mendidih. Lalu ini saya tambah dengan tepung maizena. Tepung maizenanya saya pakai kira-kira 5 sendok makan. Saya cairin dulu ke dalam air. Habis saya cairin, baru saya campurin dengan kuah mie rebus. Ini saya tambah agar kuah menjadi lebih kental. Kalau saya nggak suka yang terlalu kental, jadi saya hanya pakai 5 sendok makan aja. Ini perlahan-lahan ya, saya tambah, nggak sekaligus semuanya. Lalu nggak lupa saya tambah dengan daun bawang. Ini daun bawang saya tambah di akhir-akhir untuk membuat kuahnya ya. Ini agar kuahnya terasa lebih gurih lagi. Ini wangi banget dan terasa enak. Dan mie rebus udah jadi, siap untuk dimakan. Maaf tadi saya lupa untuk ngevideoin telur rebusnya. Di sini saya menggunakan 2 butir telur rebus. Saya rebus sampai matang, lalu saya belah 2. Dan di sini saya menggunakan daun seledri juga yang udah saya potong-potong. Saya letakin di wadah. Juga saya menggunakan bawang goreng. Ini saya bawang gorengnya buat sendiri. Ntar saya videoin cara pembuatan bawang gorengnya. Untuk yang suka kerupuk, ini boleh kalian pakai kerupuk merah yang digoreng. Kalau saya sih nggak terlalu suka sama kerupuk goreng, jadi saya nggak pakai kerupuk ya. Ini opsional aja, mau pakai mau enggak untuk kerupuknya. Dan tara, mie rebus selesai, siap untuk dimakan. Happy for watching guys.